Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama. Episode kali ini di Ira Maya Sofaril, Mama Ira cuma mau mengingatkan bahwa kita perlu menyiapkan yang namanya emergency bag. Nah loh, udah pada siapin belum? Kalau belum, ayo kita ngobrol kira-kira apa aja yang harus dibawa atau disiapkan dalam tas tersebut. Ya, yang pertama adalah makanan dan air. Nah, makanan dan air. Ini ada air minum, kalau perlu juga kita memasukkan air untuk bersih-bersih. Jadi ada air matang, ada air bersih juga tapi untuk bersih-bersih ya, bila mana kita diperlukan untuk cuci muka dan lain sebagainya ya. Oke. Makanan untuk 3 hari. Makanannya jangan makanan yang basah, jangan makanan yang cepat busuk, tapi makanan yang bisa kita manfaatkan selama 3 hari ke depan. Oke. Kedua, P3K. Ini penting banget ya. Obat khusus harus kita masukkan ke dalam kotak P3K. Apa saja? Contohnya buat teman-teman misalnya yang asma, bawa yang namanya inhaler, misalnya seperti itu ya. Atau obat-obat lain yang memang kita butuhkan yang tidak bisa kita lepas dalam sehari-harinya. Oke, selain perban, gunting, plester, antiseptik, apalagi ya, segala kebutuhan P3K itu harus ada di sana. Pakaian itu juga perlu, pakaian ganti ya. Jangan pakai baju pesta, jangan bawa baju pesta di dalam situ. Bawa baju yang ringkes, bawa baju yang jangan yang berat-berat ya. Kita bisa bawa kaos ya, bawa jaket, training misalnya seperti itu, atau legging misalnya, apalagi ya, kaos kaki. Ya, kaos kaki itu juga penting ya. Selain jaket, apalagi? Jaket, jas hujan, jaket, topi ya. Topi, kacamata, ya itu juga boleh dibawa ya. Oke, masker, sarung tangan sudah pasti. Oke, sumber cahaya, ya kita harus siapin lilin, korek api, senter, sama baterainya. Jangan senter kosong yang kita bawa, ya. Atau lampu emergency light itu sekarang kan ada tuh, yang model yang kecil, ada yang gede, ada yang segala macam. Coba itu juga harus kita siapkan. Ini saya ngomongnya sambil menggebu-gebu nih ya. Mengingatkan juga pada diri saya sendiri gitu ya. Baterai itu penting tadi ya, jangan lupa. 5 alat komunikasi. Alat komunikasi itu juga penting. Jadi kalau yang punya HP, ya alhamdulillah HP-nya nggak cuma 1, ada 2, ada 3. Dipastikan semua dalam kondisi baterainya full. Ya, jadi bawa HP, bawa HT kalau ada, chargeran, ya. Colokannya chargeran, jangan lupa. Kalau perlu bawa kombinasi fitting tuh kabel yang panjang buat dicolok ya. Di mana yang kita butuhkan nanti pada saat kita diungsikan atau direlokasikan ya. Jadi jangan menyusahkan orang lain. Oke? Nah, jadi itu berikutnya lagi dokumen penting. Ini juga ya, dokumen penting itu sangat dibutuhkan buat kita ya. Sekali lagi jangan sampai kita berharap ada bencana ya yang kita alami. Ya, semuanya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dokumen-dokumen penting itu wajib kita digitalisasikan. Jadi foto satu persatu. Mau dia akte lahir, KTP, paspor, SIM, SIM A, SIM C, SIM B1 misalnya, ya. Atau apa saja selain tadi ijazah, ya ijazah kita, ijazahnya anak-anak, ya. Terus apa saja, paspor misalnya kita punya paspor, ya juga harus. Kalau saya selalu punya tuh semua dokumentasinya, ya. Menurut saya dokumentasinya itu saya foto, saya kirim lewat email ke email saya yang lain atau ke email anak-anak kita, ke email saudara kita, supaya in case one day bila diperlukan kita ada backup. Oke? Ya. Yang lain-lainnya adalah uang.
Ya, uang itu harus kita punya cash. Karena kalau kita nggak punya cash, sekali waktu kita butuh ada transaksi mendesak, ya, zamannya misalnya tidak ada listrik atau tidak bisa terima kartu kredit, tidak bisa pakai apa namanya sekarang pakai kris atau apa gitu. Kita tetap punya yang namanya uang cash. Jangan berlebihan tapi juga jangan kurang-kurang. Ya, jadi kita bisa perkirakan aja. Misalnya kita punya keluarga, berarti kita nggak cuma bawa 100-200 ribu misalnya gitu. Kita butuh lebih banyak, ya. Apalagi kita punya anak kecil, ya. Ini tasnya makin banyak nih isinya, ya. Jadi kebutuhan anak seperti apa dari mulai pampersnya, baju gantinya, susunya, ya. Susunya itu kan sekarang bisa kita masukkan, misalnya anak-anak kecil tuh masih butuh susu, kita masukkan ke dalam botol untuk susu, misalnya khusus seperti itu. Botol-botol yang sudah siap dibawa, ya, artinya steril, ya, seperti itu, ya. Jadi uang kebutuhan anak-anak itu harus dibawa. Apalagi ya, handuk. Saya suka bawa handuk kemanapun saya pergi, walaupun saya nginep di hotel-hotel mewah atau nginep di luar kota di mana aja, saya tetap bawa handuk, minimal handuk kecil, ya. Sabun, ya, sabun, shampoo, ya. Tisu basah, tisu kering, itu juga penting, ya. Jadi gimana ceritanya kita bisa menyiapkan segala keperluan yang kita pakai dan kita butuhkan sehari-hari itu ada dalam satu tas yang kita bilang emergency bag. Emergency bag itu yang tadi saya sampaikan, kalau perlu anti air tasnya. Kalau nggak ada yang anti air, dibungkus dengan plastik sampah. Kita juga masukin plastik sampah yang kan sekarang ada yang gulungan tuh atau apa, dimasukkan ke dalam emergency bag in case kita perlu, ya gitu. Kalau perlu bawa botol kosong juga harus ada, atau perlu botol yang literan, ya. Jadi kita tuh sudah harus siap semuanya, gitu ya. Dan pengalaman saya, atau saya pernah membaca di sebuah buku atau di beberapa negara-negara yang saya juga baca artikelnya, di setiap kendaraan, entah itu mobil kita atau mobil orang lain, ya, saya cuma mau mengingatkan saja, jangan lupa bawa air minum. Air minumnya tuh khusus terpisah. Jadi ya, saya cuma mau mengingatkan saja, jangan lupa bawa air minum. Air minumnya tuh khusus terpisah. Jadi di emergency bag ada air minum. Air minum sangat penting, top urgent, selalu ada di mobil kita. Ya, menghindari dehidrasi, menghindari rasa panas yang berlebihan, dan banyak sekali manfaat dari air itu. Jadi dipastikan dalam mobil kita selalu ada air minum. Ya, oke. Di mana letaknya emergency bag? Kita taruh di satu tempat yang easy to grab. Jadi gampang kita ambil, gampang kita bawa. Ya, kalau misalnya di dalam kamar, taruhlah di posisi dekat dengan pintu keluar, misalnya gitu. Ya, jangan menghalangi pintu keluar rumah, misalnya gitu ya. Jadi semua yang bentuknya emergency bag itu harus kita taruh di tempat yang mudah kita bawa. Oke? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Emergency bag itu tetap kita perlukan, kita butuhkan, disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan tidak akan pernah terpakai sampai kapanpun. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana ada kekurangan, tolong tulis di kolom komentar kira-kira apa, biar kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Siapa tahu saya kelewat atau lupa. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irama Sofaril, because this is real.